kita harus paham bahwa anak kita itu nggak tahu kenapa dia harus melakukan ini gitu. Anak kita tuh nggak pernah ngerasain apa yang kita rasain gitu. Karena memori mereka tuh baru sampai seusianya mereka gitu, dengan pengalamannya mereka. Maka solusinya adalah untuk tidak menjadi figur otoritas, yaitu perbanyak diskusi, kurangi instruksi, teman-teman gitu. Oke, siap. Jadi gini teman-teman, yang namanya figur otoritas itu bukan dalam artian orang tua itu menjadi negatif terhadap segala sesuatu yang dia inginkan terhadap anaknya, bukan. Figur otoritas itu adalah mengenai cara orang tua mendidik atau menyampaikan segala sesuatu kepada anak. Kita tahu, kita punya keinginan bahwa anak kita itu harus misalkan masuk pesantren, atau anak kita itu harus masuk sekolah yang terbaik gitu ya. SD yang terbaik, SMP yang favorit gitu. Pastilah semua orang tua seperti itu gitu ya. Masalahnya adalah anak-anak kita tuh nggak ngerti kenapa saya harus melakukan itu gitu. Karena kita kan sudah melewati fase menjadi anak-anak gitu ya. Ini saya lari ke kitanya dulu nih sebagai orang tua ya. Kita pernah melewati fase kita sebagai anak-anak. Pada saat kita melewati fase itu, dan ternyata nih di dalam perjalanan kita, itu banyak sekali jurang-jurang, curam-curam gitu ya, arus-arus, yang akhirnya kita merasa hal itu membuat luka-luka di dalam perjalanan hidup kita, teman-teman. Yang mana luka itu kita anggap sebagai sebuah pelajaran yang namanya pengalaman, yang kita nggak mau anak-anak kita itu merasakan hal yang sama, kan intinya gitu ya. Nah, tapi kita harus paham bahwa anak kita itu nggak tahu kenapa dia harus melakukan ini gitu. Anak kita tuh nggak pernah ngerasain apa yang kita rasain gitu. Karena memori mereka tuh baru sampai seusianya mereka gitu, dengan pengalamannya mereka. Maka solusinya adalah untuk tidak menjadi figur otoritas, yaitu perbanyak diskusi, kurangi instruksi, teman-teman gitu. Jadi gini, pada saat kita meyakini sesuatu, contoh, saya mau anak saya masuk pesantren, bukan jadi nggak boleh anak kita masuk pesantren, tapi kita harus paham betul dulu kenapa anak kita itu harus masuk pesantren gitu. Sehingga kalau kita udah paham, contoh misalkan kalau anak kita masuk pesantren kan dia bisa belajar agama yang benar, dia bisa dapat didikan yang benar, dia bisa menjalani kehidupannya, disiplinnya benar nantinya gitu. Nah, hal itu kan menjadi sebuah kungkungan dan ketakutan buat anak kita, karena dari lingkungan yang dia dapat bahwa pesantren itu kayak di penjara misalkan gitu ya. Dia nggak boleh kemana-mana, nggak bisa main handphone gitu. Kesenangannya tuh akan diambil gitu dari dirinya gitu. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita menjelaskan hal-hal yang tadi, esensi yang kita mau tuju ke anak-anak kita dengan logika berpikir anak kita, teman-teman gitu. Makanya diskusi sama anak kita itu jangan kayak kita diskusi sama temen, atau jangan kayak kita diskusi sama orang dewasa yang kita berpikir bahwa anak kita harus mengerti, enggak gitu. Justru dengan diskusi ini kita sampai dapat kesimpulan yang kita ketemu di tengah-tengah nih pemahamannya sama anak kita gitu. Ya, kenapa sih aku harus masuk pesantren ya? Kenapa aku nggak masuk? Misalkan teman-temanku kan di sekolah negeri gitu. Nggak apa-apa nak, karena dengan pesantren itu kamu bisa lebih mendekatkan atau lebih paham apa yang Allah kasih misalkan gitu. Makanya kenapa gini? Yang salah itu
kita nih selalu memasukkan agama ke dalam anak-anak kita gitu ya, nilai-nilai agama ke dalam pola pikir anak-anak kita hanya sebatas sebuah kewajiban gitu, tanpa kita tahu esensinya gitu loh teman-teman. Makanya dengan hal-hal yang seperti ini, kenapa saya bikin mentoring, saya bahas dari sisi agama, budaya, psikologi, supaya minimal kita paham gitu. Kalau saya nih ditanya, buat diri saya misalkan gitu ya, kalau kita ngebahas masalah bab pesantren gitu, pesantren itu adalah satu-satunya tempat pendidikan di Indonesia ini yang mana anak-anak kita itu di sana itu diajarin yang namanya tata krama, etika dan nilai-nilai keagamaan dan disiplin itu dalam waktu 24 jam. Dan nggak ada pendidikan formal manapun selain pesantren yang mengajarkan itu gitu teman-teman. Jadi apa sih bedanya pesantren sama sekolah biasa gitu? Kalau di pesantren itu dia sangat menekankan yang namanya tata krama dan etika. Kan kita selalu bilang ya, percuma berilmu kalau enggak beretika misalkan gitu ya. Kayak ada yang lagi rame nih belakangan ini gitu ya, beritanya gitu. Nah, justru pesantren itu adalah mendidik anak-anak kita, karena di dalam pesantren itu akan dididik etika dalam kurun waktu 24 jam non-stop gitu, dari subuh sampai ke subuh lagi gitu. Yang di sekolah formal tuh nggak dapet gitu, misalkan gitu ya. Nah, gimana kita mau ngemas hal ini ke anak kita dengan pendekatan apa gitu? Itu kan kreatif kita sebagai orang tua ya teman-teman gitu. Sampai anak-anak kita merasa dirinya itu bangga kalau dia masuk pesantren gitu. Merasa bahwa kalau saya masuk pesantren ini nanti saya akan begini gitu. Bahwa di usia ini, balik lagi tadi, anak-anak itu sangat cepat, sangat pesat daya imajinasinya gitu teman-teman. Makanya kenapa banyak orang tua juga yang salah mengartikan ini. Contoh misalkan kayak kamu jangan ke sana. Di sana nanti ada setan misalkan gitu. Nah, kenapa hal itu ampuh untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun ini gitu, teman-teman? Karena imajinasinya mereka tuh lagi berkembang pesat gitu. Jadi pada saat kita bilang setan nih, yang di otak mereka itu sudah terdefinisikan gitu. Bukan hanya sekedar setan secara penjabaran global gitu ya. Tapi udah mulai tuh dia mikirnya si pocong lah, si kuntilanak lah, si genderuwo lah, itunya tuh udah mereka bisa menginisiasi imajinasi hal-hal yang imajinasi tersebut gitu teman-teman. Nah, itu dari sisi negatifnya. Kalau kita mau narik ke sisi positifnya, hal yang kita trigger terhadap nilai-nilai positif, mau itu dari sisi keagamaan, budaya, psikologis untuk anak kita gitu, itu akan menjadi trigger imajinasi positif yang akan membuat anak-anak kita percaya diri gitu teman-teman gitu. Tapi diawali dulu dengan bonding, karena nggak mungkin kepercayaan itu akan bisa terbangun tanpa sebuah rasa percaya itu sendiri gitu teman-teman. Kalau kita nggak bonding, ya anak-anak kita nggak akan percaya sama kita gitu. Dengan anak-anak kita nggak percaya sama kita, akhirnya akan ada jarak. Bonding itu dekat, tapi dekat yang bukan hanya sekedar dekat status ya. Bonding itu dekat yang memang kayak apa ya, kayak bestie lah gitu bahasa anak zaman sekarang mah gitu. Kita jadi sahabat lah sama anak kita gitu. Dan ini fenomena yang jarang terjadi saat ini gitu. Padahal bonding ini atau kedekatan ini nggak ada urusannya atau nggak ada sambungannya sama kesibukan, nggak ada sambungannya sama rutinitas, itu tuh nggak ada gitu. Mau sesibuk apapun seorang ayah gitu ya, masalah dia mau nyempetin atau ngeluangin waktu untuk nelpon anaknya, lagi apa nak?
Udah belajar belum? Udah sholat belum? Gitu. Itu mah masalah kemauan, Kang, bukan masalah ketidakmampuan gitu. Nah, itulah yang bisa membuat anak-anak kita menjadi bonding atau menjadi dekat sama kita sebagai orang tua gitu. Sehingga kita tidak menjadi figur otoritas. Nah, yang tadi disebut figur otoritas itu adalah pada saat kita belum dekat sama anak kita belum trust sama kita, anak kita belum mengerti apa maksud kita, tapi kita udah memaksakan tuh, pokoknya kalau ayah bilang gini, kamu harus nurut gitu. Itu figur otoritas gitu. Gitu, Kang.